Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas 34 tema bakat di Talents Mapping. Kali ini kita akan membahas bakat terakhir di Striving Talents. Bakat apakah itu? Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas bakat disiplin, konsistensi, fokus, ranger, achiever, responsibility, dan belief, maka bakat yang terakhir ini adalah bakat restoratif. Seperti apakah orang yang memiliki bakat restoratif? Nah, jadi mereka adalah pribadi yang secara alami senang dan tekun dalam memperbaiki sesuatu yang rusak. Mereka sangat tertarik pada hal-hal yang sudah tidak berfungsi normal lagi. Dalam memperbaiki ini mereka ketika menemukan suatu masalah permasalahan, mereka ini akan sangat tekun memahaminya dan memikirkan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ketika mereka mampu mengeksekusikannya, mengembalikannya ke fungsi semula, ini merupakan suatu kebahagiaan, kepuasan, dan kesenangan dalam diri mereka. Mereka sangat menikmati tantangan dalam menganalisa gejala-gejala, mengidentifikasi mana yang salah, dan akhirnya mereka menemukan solusinya. Jadi seperti itu baik dalam hal barang maupun manusia, semuanya itu bisa mereka kembalikan menjadi lebih baik lagi. Semuanya bisa dibuat kembali ke normal. Nah, jadi inilah keunggulan dari bakat restoratif, yaitu dalam hal mengembalikan kondisi ke normal. Lalu apa kebutuhan orang yang berbakat restoratif ini? Orang yang berbakat restoratif tentu butuh kesempatan, mendapat kesempatannya untuk melakukan suatu perbaikan. Terus ketika mereka melakukan suatu perbaikan, mereka juga butuh kebebasan untuk mencoba berbagai cara dalam memperbaikinya. Nah, ini. Nah, terus apa saja potensi kekuatan yang mungkin dimiliki oleh orang yang berbakat restoratif? Jadi potensi kekuatan yang mungkin dimiliki oleh mereka adalah diagnosing, yaitu mencari dan menemukan akar penyebab suatu masalah. Nah, ini dibutuhkan bakat restoratif, analytical, dan deliberatif. Atau potensi kekuatan konseling ya. Ini merupakan kombinasi dari bakat restoratif, empati, individualization, dan juga belief. Jadi bagaimana membantu seseorang mencari atau menyelesaikan masalah mereka, mencari solusi dari permasalahan mereka seperti itu. Atau juga terapis ya menyembuhkan, merehabilitasi fisik seseorang. Bahkan kombinasi dari bakat restoratif komunikasikan dengan belief juga. Atau potensi kekuatan di restoring. Nah, ini kan sudah dari namanya saja restoring, memperbaiki sesuatu, memulihkan seseorang. Nah, itu kan bakat restoratif yang dikombinasikan dengan developer, konsistensi juga. Dan potensi yang lain, misal maintenance, yaitu memelihara fungsi mesin, sistem, peralatan, atau bangunan, kombinasi dari restoratif, responsibility, konsistensi. Nah, dari potensi kekuatan yang mungkin tadi dimiliki oleh orang berbakat restoratif, maka akan memunculkan tipe kekuatan yaitu restorer, caretaker, dan operator.
bagaimanakah jika restoratif kita lemah ya? Bagaimana cara kita mensiasatinya? Nah, jadi jika ada suatu masalah ya, baik itu pada barang ataupun pada benda yang kita miliki, maka ketika restoratif lemah, tentu kita tidak akan tidak akan berinisiasi mencari apa sih penyebab masalahnya, atau kita punya mikirkan seperti apa sih solusinya, kita tidak akan terpikir ya. Bahkan kadang orang yang restoratif lemah ini cenderung pengen punya yang baru. Nah, tapi kadang kita juga tidak begitu peduli ya dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai, maka mensiasatinya adalah segera ambil keputusan. Apakah barang itu memang mau diperbaiki atau sudah tidak perlu lagi diperbaiki. Jika memang sudah sangat parah, mungkin itu bisa apakah memang harus dibuang atau mungkin bisa diberikan, jika masih bisa terpakai lagi namun kita tidak bisa lagi memanfaatkannya, bisa diberikan ke orang lain yang bisa memanfaatkannya kembali. Nah, jika memang perlu diperbaiki, maka kita juga ambil keputusan apakah memperbaikinya dilakukan sendiri, karena kan sekarang ini banyak ya di YouTube cara-cara memperbaikan sebagai, atau bisa juga kita langsung minta bantuan saja ke orang yang memang memiliki kompeten pada masalah tersebut, pada masalah perbaikannya. Jadi ini sudah cara praktis ya. Kalau kita tidak bisa ya kita serahkan ke ahlinya, minta bantuan seperti itu. Nah, contoh peran atau profesi apa saja yang membutuhkan bakat restoratif ini? Nah, jadi restoratif ini memperbaiki bukan hanya barang, tetapi juga manusia. Nah, tentunya dalam bidang perbaikan manusia ya, yang bekerja di bidang kesehatan ya, seperti perawat, dokter, ataupun yang membantu kesehatan mental ya, seperti psikolog, psikiater, ataupun juga yang membantu dalam menyelesaikan masalah, konselor, terapis. Nah, atau juga seorang konsultan ya, itu dalam hal pernikahan, atau juga barang, maka ini pastinya seorang teknisi ya, teknisi perbaikan. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bakat deliberatif dan sekarang restoratif, sekarang apa sih persamaan dan perbedaan kedua bakat ini? Jadi persamaan deliberatif dan restoratif ini sama-sama menemukan masalah atau resiko. Ya, terus apa perbedaannya? Kalau restoratif itu mencari masalah itu kan untuk diperbaiki, untuk diselesaikan. Sedangkan deliberatif itu kan mencari masalah itu agar bisa dicegah, agar bisa diantisipasi agar tidak terjadi. Jadi masalah ini, kemungkinan masalahnya agar bisa dicegah dan diantisipasi. Jadi seperti ini persamaan dan perbedaan antara bakat deliberatif dan restoratif. Nah, cukup dulu penjelasan saya tentang bakat restoratif. Tunggu video-video selanjutnya, akan masih membahas 34 tema bakat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.